Nah, berjalannya waktu, akhirnya mereka pun jadian gitu. Akan tetapi ada keanehan. Keanehannya apa ini? Jadi, Reni ini mulai menghindar ketika diajak beribadah. Banyak alasan saja. Dan di sini Ali pun tanya, perasaan kok sering datang bulan ya kamu? Iya, kamu duluan aja. Ali ngerasa kayak ada yang gak beres. Alasan datang bulan terus menerus. Kok gak masuk akal, kenapa dulu gak seperti itu? Sekarang wajahnya Reni ini tampak lebih kusam. Kamu kenapa ya kok sekarang ini kamu lebih cemas dan kamu kepikiran apa? Coba cerita sama aku. Nggak apa-apa kok. Nah, pada suatu ketika mereka ini sedang makan bersama siang-siang. Ini rombongannya Irma lewat lagi. Oh, ini bilangnya tukang ojek yang terus menerus gitu. Ini pacarnya mungkin ya nggak teman-teman? Iya. Oh gini, pacaran sama tukang ojek. Udah nggak laku lagi ya? Apa sih kamu ngomong apa sih? Teman-teman, ada yang lihat nggak? Reni ini kemarin-kemarin sempat masuk masjid loh. Nggak takut. Susuknya ini luntur. Ali, aku Mas Gufron tetanggamu. Aku dapat nomor dari ibumu. Aku disuruh ibumu untuk ngabarin ke kamu. Ibumu nggak kuat. Maksudnya Mas, ada apa Mas? Bapakmu meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAW. Dan pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kota yang dimana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Teman-teman, ada yang lihat nggak? Reni ini kemarin-kemarin sempat masuk masjid loh. Nggak takut. Susuknya ini luntur. Ali kaget. Susuk maksudnya apa? Mas, nggak usah kaget ya. Dia ini suka pergi ke dukun. Dukun mana udah dicoba semua. Ya nggak Ren? Ih, kamu apa-apaan sih ngomong kayak gitu? Nah, Ali pada saat itu, ini akhirnya melerai lagi. Mbak, udah. Oh, aku cuma ngasih tahu aja sih, Mas. Jadi susuknya luntur, akhirnya pacarannya sama tukang ojek. Iya Mbak, ya udah Mbak, silakan. Akhirnya Irma CS pun pergi meninggalkan. Nah, disinilah Ali tanya, maksudnya apa? Kok temen kamu bilang seperti itu? Awalnya nggak ngaku. Nggak Mas, dia ada-ada aja udah. Dia ngarang-ngarang cerita. Beneran, soalnya aku ngerasa ada nggak beres di kamu. Apalagi ini ditandai dengan perubahan wajahnya Reni. Nah, berjalannya waktu, Ali sendiri yang kepikiran, akhirnya Ali mendengar sendiri saat Reni telepon sama temennya. Iya, aku udah jarang kesana, memang aku nggak ngerti, aku pokoknya udah nggak mau kayak gituan lah. Udah. Tapi ya bener-bener ngancem aku sih ya. Nah, Ali yang mendengar akhirnya mempertanyakan telepon dari siapa. Aku dengar sepertinya kamu menyimpan sesuatu. Ini yang menjadikan bisa-bisa seluruh doa kamu ini gak terkabul. Akhirnya Reni pun cerita, jika Reni dulu sempet
yang namanya pergi ke dukun A, B, C, D. Dia ini percaya dengan ilmu-ilmu seperti itu, bahkan dia tidak percaya dengan Tuhan. Lah, ketika kemarin-kemarin ini sudah diajarkan sholat, ya kan, mengaji sama si Ali, ini yang membuat efek mulai dari susuk lah, apalah segala macam ini luntur. Apalagi Ali juga mendoakan terus-menerus. Saat itulah Reni ini sering yang namanya pusing, mual lah, apalah, apa segala macam. Nah, Ali ini cerita sama Pak Anton. Mas, adikmu ternyata kayak gini, dan sekarang baru ngaku. Ya ampun, main kayak gitu lagi. Dulu itu pernah ketahuan sama keluarga. Udah diperingati jangan percaya-percaya seperti itu. Lah kok sekarang lagi? Nah, di sisi lain ini bapaknya Ali, Pak Darisman ini telepon. Gitu, namanya kan Pak Darisman, kita sebut aja Pak Darisman gitu kan ya. Pak Darisman telepon. Nah, Bapak ini pengen nak, kamu pulang. Bapak pengen melihat kamu menikah nak. Sudah lama kamu tinggal di kota. Tolong nak, tolong nak. Ali sendiri kebingungan. Gimana mau memperkenalkan? Ali juga sedang kaget ketika mengetahui jika Reni ini percaya dengan hal-hal seperti itu. Aduh, kok seperti ini? Nah, bapakku aja yang sering ngobatin orang ini gak mau dipanggil dukun. Selalu mengatakan bahwa ini semua berkat Allah. Saya hanya perantara, hanya mendoakan sebisa saja. Doanya pun doa pada umumnya. Ali yang masih kepikiran, ya kan, otaknya ini masih memikirkan Reni ternyata seperti itu gitu kan ya. Kenapa nggak cerita dari awal? Tiba-tiba Pak Bos ini mengatakan, Ali, nanti kamu pindah ke kota A ya. Soalnya di kota A ini memang kamu diperbantukan di sana. Kalau kamu nggak kontrol di sana, ini berantakan kerjaan. Pak, tapi Pak, kamu pokoknya di sana, ngerti kamu? Oh, iya Pak. Nah, ini jauh dari kantor sebelumnya. Pisahlah sama Pak Anton. Ali berada di kota yang dimaksud oleh Pak Bosnya. Dua minggu sudah Ali berada di kantor baru. Ia di situ memimpin gitu kan ya. Akan tetapi ini dia sering nggak fokus. Ini kepikiran Reni. Kenapa Reni susah dihubungi? Ada apa ini? Akhirnya Ali pun telepon Pak Anton. Mas Anton, maaf Mas, mumpung ini lagi jam istirahat, aku mau tanya sebentar Mas. Soalnya aku, ya, mau tanya apa? Kamu kepikiran kan? Iya Mas, Reni kenapa nggak bisa dihubungi ya Mas? Handphonenya mati. Dia ini di rumah apa di kosan atau di mana ya Mas? Soalnya udah lama sekali dia nggak ngasih kabar Mas. Dia baik-baik saja. Memang Mas ini suruh agar dia ini fokus kuliah dan tidak megang handphone. Satu seperti itu. Kedua kan kamu lagi di sana, nggak ada yang jagain. Udah, sekarang kamu fokus kerja aja. Karena kondisi kantor kita ini sedang kacau dan kamu sudah dipercaya bos untuk ngurus yang ada di sana. Udah, kamu fokus dulu. Nah, gimana bisa fokus? Ya kepikiran si Reni. Tapi apa bener ya? Ya mudah-mudahan keterangan dari Pak Anton ini bener adanya. Oh, mungkin dia biar fokus kuliahnya. Hingga pada suatu ketika Anton pun disuruh ngecek ke tempat Ali gitu. Disuruh bosnya untuk ngecek ke kantor yang dipimpin oleh Ali. Anton ke sana. Nah, pada saat itu Anton sedang telepon, ini terdengar oleh Ali. Anton ini sedang telepon, ini telepon dari bapaknya. Nah, adikmu kambuh lagi, nah adikmu kambuh. Ah Pak, adik kambuh lagi? Iya, adikmu kambuh. Bapak bingung. Saat itu memang di loudspeaker, karena apa? Pas turun hujan. Ini yang menjadikan suaranya ini saling keras-kerasan kan? Pak, Anton kira udah sembuh kan Pak? Udah ditangani sama kiai inilah itulah, terus dibawa ke dokter lah segala macam. Masa iya Pak? Iya. Kesurupan terus menerus. Dan sekarang kondisinya kritis. Ya ampun, baru aja aku di kota ini, aku disuruh bos. Kok adikku kayak gini lagi? Gak mungkin aku meninggalkan kedua orang tua aku. Walaupun aku harus ngurus kerjaan di sini, tapi aku pasti kepikiran. Ternyata ya, tadi Ali itu mendengar. Mas, maaf Mas, aku tadi dengar Mas. Mas Anton bawain saya kan? Ali? Iya kan Mas? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Reni? Nah, barulah. Karena udah kepalang tanggung, Ali ini mengetahui obrolan tadi di telepon.
Nah akhirnya Anton pun cerita. Jadi gini Li, pas kamu menanyakan kabar Reni, saat itu sebenarnya Reni sedang ada di rumah sakit. Apa mas? Lah kok bisa seperti itu? Iya, aku juga kaget. Jadi temennya ini mengatakan kepada ibuku, dia datang ke rumah. Dia ngasih kabar jika Reni ini awalnya pingsan, dibawalah ke rumah sakit. Keluarga langsung ke sana dan aku pun langsung ke sana. Nah, sementara di sisi lain ya, ini Pak Bos ini mengatakan jika proyek-proyek ke depan ini butuh kamu. Sedangkan aku tahu kalau kamu kepikiran Reni udah jelas semua berantakan. Makanya aku memilih tidak mengabarkan ke kamu. Aku juga gak ngerti adikku ini melakukan hal apa kok bisa seperti ini. Dan lebih parahnya lagi, dia ini sudah bolak-balik rumah sakit. Bahkan sudah aku panggilkan orang pinter lah, inilah itulah. Kata orang-orang pinter itu mengatakan kalau Reni ini diserang orang. Mas, diserang orang gimana mas? Iya, semua mengatakan ada sahabatnya Reni yang sirik. Kok bisa seperti itu mas? Terus kondisinya sekarang gimana mas? Nah saat itu Anton pun ngomong. Dan sekarang ini yang lebih parah Li. Parahnya kenapa? Reni itu sebenarnya udah sempat hilang. Hilang mas? Maksudnya mas? Iya. Sudah bolak-balik ditangani rumah sakit, udah ditangani inilah itulah segala macem. Udah sembuhan, udah mau bicara, udah mau apa. Tapi tiba-tiba ini tengah malam hilang. Nah baru kemarin ditemukan udah kayak bocah gila. Kayak orang gila, dia di pinggiran jalan. Aku sebagai kakaknya ini sampai bingung, dia ini ngapain? Nah, ibuku juga mengatakan bahwa di rumahnya ini banyak ditemukan barang-barang yang memang nggak tahu itu asal usulnya dari mana. Karena Reni ini sudah sulit untuk diajak komunikasi. Sekarang lebih parah. Setelah dia udah jadi kayak orang gila kayak gitu, ini udah sampai di rumah, udah ditangani segala macam. Kali ini lebih parah. Tadi bapak udah telepon. Ternyata Reni ini sempet kayak orang gila. Ali kaget langsung lemes. Pada saat itu Ali ini mohon izin sama Mas Anton. Mas Anton, bisa nggak kalau aku ini lihat Reni? Aduh, ini yang aku khawatirkan. Aku bingung atasi ini. Kalau memang saya ini nggak diperbolehkan untuk ketemu sama Reni dulu gitu. Gini mas, jadi memang bapakku ini, beliau ini sering sekali ini ngobatin orang-orang yang penyakitnya ini aneh-aneh. Bahkan bapak juga nggak ngerti kok bisa seperti ini orang bisa sembuh. Bapak selalu mengatakan ini semua dari Tuhan. Nah kalau Mas Anton mau, tolong mas urus perizinan saya biar saya ini pulang ngabarin bapak saya, nanti saya biar ajak bapak ke sini. Udah nggak usah, gini aja. Aku minta alamat kampung kamu. Mas, jauh mas. Udah nggak apa-apa. Bapak kamu biar aku yang jemput. Gimana? Nah, keesokan harinya baru Anton ini setelah dikasih alamat, Anton langsung menuju ke rumahnya Ali. Ali juga sudah mengondisikan bapaknya. Oh ya, nanti kalau Mas Anton kesini tak temuin bapak. Dan ternyata kan ketemu kan. Ali ini cemas, telepon terus. Nah, jadi singkat cerita akhirnya bapaknya Ali, Pak Darisman ini langsung dijemput sama Anton. Anton juga disambut baik sama bapaknya Ali dan ibunya Ali. Ali menjelaskan bahwa adiknya Mas Anton itu bosku, ya, dia ini butuh bantuan Pak, tolong Pak dibantu. Itu akhirnya bapaknya ini berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Pak Anton, adiknya yang terkena gangguan yang gak wajar. Nah, singkat cerita, ini sesampainya di rumah Anton, di sisi lain Ali sendiri masih kepikiran terus menerus, terngiang-ngiang, ini gimana bapakku bisa gak nyembuhin si Reni? Ya ampun, kok gak ada kabar. Berkali-kali Pak Anton ditelepon, gak ngangkat. Begitu juga bapaknya ditelepon, ini juga gak ngangkat. Nah, hingga pada akhirnya Anton pun telepon Ali. Ali memang dari tadi ini nunggu kabar. Diangkat, gimana Mas Anton, gimana Mas, Bapak gimana Mas, bisa ngatasi Reni gak Mas? Ali, Mas nggak ngerti harus ngomong gimana. Mas, gimana Mas? Ada apa Mas? Jangan bikin saya kepikiran.
bapakmu di rumah sakit, Ali. Di rumah sakit, Mas? Maksudnya gimana? Iya, tadi udah sempet ngatasin Reni. Akan tetapi nggak tahu tiba-tiba Reni ini melawan bapakmu. Bahkan bapakmu ini sampai terpental. Dan bapakmu ini malah muntah darah dan pingsan. Dan sekarang sama sepupuku bilang, ya, ini bapakmu sudah siuman. Sekarang gini aja, aku udah telepon sama bos agar kamu bisa diizinkan pulang karena memang genting urusannya. Iya Mas, iya Mas, aku bakal langsung meluncur Mas. Tolong kasih alamatnya Mas. Akhirnya Ali pun yang dituju pertama adalah rumah sakit di mana bapaknya ini dirawat kan. Bapaknya ini mukanya udah pucat. Ali, nah, bapak tak pulang aja. Coba nanti tak garap di rumah. Pak, Reni gimana? Ya pokoknya nanti di rumah aja. Nah, sepupunya Mas Anton, ya, ini sebut saja namanya Mas Erwin. Ini mengatakan bahwa sempat mencekam suasananya saat bapaknya Ali mencoba untuk melawan, gitu, melawan apa yang ada di dalam tubuhnya Reni. Nah, singkat cerita, setelah Pak Darisman ini sudah diperbolehkan pulang, udah siuman. Apalagi Pak Darisman sendiri ini mengatakan Bapak harus cepat-cepat pulang. Bapak harus menemui guru Bapak minta bantuan. Pada saat itu juga, saat bapaknya ini mau menjelang pulang, Ali baru menceritakan ke bapaknya. Pak, sebelum Bapak pulang, dengarkan Ali Pak. Iya nak, ada apa? Pak, Reni yang diobatin Bapak itu adalah seorang perempuan yang bakalan Ali kenalkan ke Bapak, Pak. Itu kado dimana Bapak yang selalu tanya mengenai pernikahan. Sebenarnya Reni itu adalah kekasih Ali, Pak. Iya, Bapak tahu, Bapak sudah mendengar dari Mas Anton. Maka dari itu Bapak harus pulang. Nah, ini terlalu berat. Ya Pak, tolong Pak, Reni harus selamat. Iya nak, iya. Nah, Pak Darisman pun akhirnya pulang, diantar Mas Erwin, sepupu dari Mas Anton. Gitu, diantar. Setelah diantar, Reni, ya, ini kondisinya mulai membaik. Hingga pada akhirnya Ali pun bertemu dengan Reni. Setelah Ali melihat, ya, barang-barang yang sudah dikumpulkan ibunya, Ali kaget. Ternyata Reni ini dulu percaya dengan hal-hal yang wow, mengerikan. Bahkan ini beberapa dukun ini sudah didatangi. Ini lewat keterangan dari teman-temannya. Dan teman-temannya juga mengatakan jika Irma CS juga sama. Mereka ini selalu bersaing. Bahkan banyak kan sahabat-sahabatnya Reni sekarang berbelok pindah ke Irma. Singkat cerita, berapa hari sudah mereka ini izin. Udah diberi izin dan sudah menyelesaikan. Reni juga sudah siuman. Anton juga mengatakan kepada keluarga agar Reni ini selalu dijaga. Kalau ada apa dikabarin. Barulah mereka pun berangkat lagi ke kota di mana Ali ini ditugaskan. Nah, kurang lebih 1 minggu Ali bekerja, Ali ini telepon keluarga nggak diangkat. Ada apa ya? Aku telepon kok nggak diangkat. Tak lama kemudian justru ada nomor baru, ya kan, yang Ali ini nggak ngerti. Ini nomor siapa? Ali, aku Mas Gufron, tetanggamu. Aku dapat nomor dari ibumu. Aku disuruh ibumu untuk ngabarin ke kamu. Ibumu nggak kuat. Maksudnya Mas, ada apa Mas? Bapakmu meninggal dunia. Pak Darisman meninggal dunia. Ya ampun, kenapa seperti ini? Nah, terdengarlah kabar itu semua staf, termasuk
Pak Bos dan Mas Anton. Hingga pada akhirnya mereka pun semua ini datang ke rumahnya Ali. Hanya Reni dan keluarga yang gak ikut gitu. Jadi diwakili Anton karena Reni memang dalam masa pemulihan. Ali menangis melihat kondisi bapaknya. Ini mau dimakamkan, ini banyak lebam-lebam di sekujur tubuh. Ali lemas melihat luka-luka itu. Ya ampun, ini terkena serangan apa ini? Anton juga merasa bersalah. Bu, maafin saya ya Bu. Apa ini gara-gara telah menolong adik saya si Reni, Bu? Kok bisa seperti ini, Bu? Ibunya Ali ini hanya menangis. Singkat cerita, setelah pemakaman, ya kan, Ali ini disuruh sama bosnya. Udah kamu mending di rumah dulu. Nanti kalau udah selesai semua pengajian baru kamu berangkat. Udah nggak apa-apa, nanti di backup sama Anton dan yang lainnya. Iya Pak, maafin saya Pak. Nah, Mas Anton ini merasa bersalah karena ini belum lama membantu proses penyembuhan dari si Reni. Tapi kenapa setelah pulang kampung justru malah sakit dan dikabarkan meninggal? Menurut dari Mas Erwin ini bilang, Pak, apa serangannya mengerikan? Pada saat nganter pulang nih, di tengah perjalanan Mas Erwin diceritain bapaknya, ini bilang iya mengerikan. Ini serangannya ini sudah dalam, ini susah untuk dicabut. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Mas Erwin mengatakan seperti itu. Jika Reni ini tipis, kesembuhannya ini tipis. Akan tetapi kok kenapa malah bisa jadi sembuh? Justru malah bapaknya Ali ini malah meninggal. Oke, ya setelah itu pengajian semua selesai. Dan pada akhirnya ibunya Ali ini mengatakan kepada Ali, "Nah, ada sesuatu yang harus ibu katakan kepada kamu. Mungkin baru sekarang ibu ini ngomong. Dari kemarin ibu itu susah mau ngomong. Masih banyak keluarga, masih banyak teman-teman, saudara segala macam." "Iya Bu, ada apa Bu? Kenapa Bu?" "Sebentar Bu. Ibu tahu jika yang disembuhkan Bapak itu justru malah adik dari Mas Anton. Itu yang bakal jadi istriku Bu." "Iya nak, Ibu tahu." "Nah, dari mana Ibu tahu?" "Bapak sudah cerita semuanya." Ibu juga bingung harus memulai dari mana ini ngomongnya. Ibu gak ngerti. Yang jelas bapakmu ini merasa bersalah. Merasa bersalah? Maksudnya Bu? "Bu, ada rahasia apa Bu?" Barulah ibunya cerita. Kita flashback. Kita tarik mundur ceritanya. Jadi, dulu ini Pak Darisman dan istrinya ini lama sudah menikah. Akan tetapi belum juga dikasih keturunan. Nah, di sini Pak Darisman ini dianugerahi ya, bisa menyembuhkan orang. Dia ini tidak menarifkan berapapun biayanya gitu kan ya. Permasalahan dengan istrinya, sudah lama menikah, belum juga dikaruniai keturunan. Ini ngerasa kayak ada beban. "Bu, udah semakin tua ya Bu, usia kita." "Iya Pak." Mereka tidak mengenal menyerah. Pak Darisman pun pergi ke gurunya. Dan setelah itu gurunya ini memberi jamu. Diminumkanlah ke istrinya. Singkat cerita, akhirnya Ali pun lahir. Pak Darisman seneng, sayang sama Ali. Entah kenapa, ini Ali sering sakit-sakitan. Ini yang menjadikan mereka ini bingung. Nah, hingga pada suatu ketika, bapaknya Ali, Pak Darisman ini pergi ke gurunya, mengatakan, "Mbah, selama saya nggak ketemu Mbah nggak di rumah, saya ini sempat pergi ke tempat seseorang, Mbah. Ada seseorang yang memang ngasih tahu ada satu tempat di mana di situ tempat meminta anak, Mbah." "Siapa? Kok kamu baru cerita?" Dijelaskan ada seseorang perempuan,
dia mengatakan dengan ramuannya ini bisa mendapatkan keturunan. Nah, karena pada saat itu Darisman merasakan ini ilmu benar, arahnya benar, nggak yang neko-neko. Di situ ini nggak ada ritual-ritual yang menyesatkan, hanya dikasih jamu kayak biasa gitu kan. Nah, Mbah Yoso mengatakan itu dia sudah minta sama iblis. Saat itu Darisman ini langsung ke tempat Mbah Wayuti. Mbah Wayuti hanya tertawa. Yang penting kamu sudah punya anak. Dan jika kamu tidak melakukan ini, maka di usia yang berapa tahun bayimu akan kuminta. Enggak, sama sekali enggak akan kuberikan. Kamu telah membohongi aku. Terserah. Karena aku tahu siapa kamu. Mbah Wayuti ini ngerti. Memang untuk ukuran ilmu, ini bapaknya Ali, Pak Darisman ini kalah sama Mbah Wayuti. Cuma kaget, loh kok seperti ini. Ternyata Mbah Wayuti ini bersekutu dengan iblis. Lagi-lagi Ali sakit terus menerus. Ya kan, akhirnya Pak Darisman ini datang lagi ke sana memohon sama Wayuti. Wayuti mengatakan hanya bisa bertahan karena kamu sudah berapa kali nggak kesini. Itu nanti bakalan aku ambil lagi. Nggak bisa. Nah, kalau kamu ingin melihat anakmu tidak tersiksa, maka kamu harus menjalani perintah dariku. Kamu harus melayani orang-orang yang menginginkan ilmu sesat. Tolong mereka, bantu mereka. Karena aku tahu namamu itu sudah di mana-mana orang mengenalnya. Darisman bingung maksudnya apa ini. Ternyata Pak Darisman diancam. Kalau enggak ya Ali bakalan diminta lagi. Pak Darisman disuruh melakoni ilmu sesat. Jadi ketika ada orang ini membutuhkan bantuan tentang ilmu hitam, mau gak mau Pak Darisman harus melayani. Nah, akhirnya pada saat itu Pak Darisman datanglah ke Mbah Yoso dan minta maaf karena tidak menunggu kepulangan Mbah Yoso. Saat itu memang Mbah Yoso sedang bertapa. Dan memang pertapaan itu tidak bisa diganggu. Itu kenapa datang ke tempat Mbah Wayuti. Nah, Mbah Yoso itu bilang, ini sudah tidak bisa lagi. Kamu sudah membuat sebuah perjanjian dan kamu harus nanggung. Wah, tapi ini gimana? Aku cuma bisa memagari. Yang jelas jangan pernah kesana lagi apapun yang terjadi. Nah, disinilah kebimbangan dari Pak Darisman. Karena apa? Ketika Ali sakit terus menerus, ya kan? Pak Darisman harus membagi waktu untuk melayani pasien-pasien yang membutuhkan jasa ilmu hitam. Nah, disinilah kenapa ada 3 hari di rumah, 3 hari di luar. Bilangnya ke keluarga untuk istirahat, untuk menemui Mbah Yoso. Ternyata enggak. Dia pergi ke suatu tempat dan melayani pasien-pasiennya di tempat tersebut yang jauh dari rumah. Tertekanlah. Nah, hingga pada akhirnya, ya kan, dilawan terus-menerus maksimal mungkin. Ini nggak mempan, ya harus bertahan. Akan tetapi di sini Darisman bilang, akan aku lakoni, akan tetapi tolong sembuhkan anakku, jangan dipersulit terus-menerus. Baru Wayuti pun mengiyakan. Jadi kayak disiksa. Mbah Yoso pun mengatakan, itu jelas anak kandungmu. Akan tetapi ini ada campur tangannya iblis. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk melawan. Nah, disalahkan terus-menerus sama Mbah Yoso. Pak Darisman akhirnya, ya kan, karena bimbang, dia menggunakan jalannya sendiri dengan cara melayani pasien yang dengan kebutuhan ilmu sesat. Jadi, ini memang sebuah tuntutan, harus mengerjakan ilmu hitam. Dan pada saat itu, ini dari luar kota ada rombongan. Ada perempuan, terus ada beberapa laki-laki. Ini menginginkan kematian seseorang. Besok pagi Bapak mau keluar. Nah, ternyata ini pergi ke tempat ilmu hitam. Karena memang kepepet.
Dan pada saat itu memang harus melayani ilmu hitam, jadi harus imbang gitu kan ya. Nah, rombongan perempuan-perempuan tadi mengatakan, ini tolong dibunuh Mbah, berapapun biayanya. Nah, Pak Darisman karena memang nggak ada jalan lain, dan ketika Pak Darisman tidak mau mengiyakan, takut kenapa-kenapa dengan Ali yang ada di luar kota, akhirnya mengiyakan, yo sudah. Hingga pada akhirnya Pak Darisman pun ya, ini menggarapnya. Pak Darisman ini ternyata saat dijemput sama Mas Anton, diajak ke tempatnya Mas Anton, ketika melihat Reni kaget. Kagetnya kenapa? Reni adalah sasaran dari pasiennya Pak Darisman. Pak Darisman bingung. Ini harus mencabut serangan dari serangan yang ia buat sendiri, yang sudah terlanjur dalam. Lebih kagetnya lagi ketika Pak Darisman mendengar keterangan dari Mas Anton. Adikku ini calonnya Ali loh Pak. Kaget Pak Darisman. Saat itu Pak Darisman ini pas pulang, ini di jalan cerita sama Erwin. Karena Erwin tanya terus kan, Mbah gimana Mbah? Saudara saya bisa sembuh gak Mbah segala macem. Pak Darisman bilang, terlalu dalam. Nah, singkat cerita, setelah sampainya di rumah barulah Pak Darisman ini mencoba minta tolong lagi sama Mbah Yoso. Akan tetapi tidak bisa. Dan akhirnya ke tempat Mbah Wahyuti. Mbah Wahyuti mengatakan, nyawa harus diganti dengan nyawa. Kamu harus menumbalkan dirimu maka semuanya selesai. Untuk menebus perbuatannya, Pak Darisman ini menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya kepada Mbah Wahyuti. Gitu. Nah, saat itu juga ya, ini Pak Darisman pulang ini sudah dalam kondisi parah. Sakit dan akhirnya ini sebelum meninggal menceritakan semuanya kepada istrinya. Dan flashback pun selesai. Nah, saat itu juga Ali kaget. Ya ampun, ternyata ini Bapak, Bu. Iya, semua sudah diceritakan sama Bapak. Bu, rombongan perempuan-perempuan itu siapa? Bu, Ibu juga nggak ngerti, Nak. Apa jangan-jangan Irma dan pasukannya? Nggak bisa nuduh, Nak. Ibu nggak ngerti. Yang jelas, di akhir-akhir bapakmu ini menceritakan semuanya, Nak. Kaget. Berarti, ya, ini sempat ada orang yang nggak suka dengan si Reni, datang minta tolong ke bapaknya Ali, yaitu Pak Darisman. Pak Darisman karena memang saat itu nggak ada job yang ilmu hitam dan memang harus imbang. Dan ketika tidak, Pak Darisman kepikiran Ali ini baik-baik saja apa enggak nanti. Dia sedang di luar kota, Pak Darisman pun mengerjakan. Nggak tahu. Yang diserang adalah calon menantunya sendiri. Hingga pada akhirnya nggak ada pilihan lain. Pak Darisman juga udah meninggal. Mau nggak mau, Ali menyembunyikan ini semua. Karena keluarga dari Reni ini nggak ada yang tahu. Hingga pada akhirnya, singkat cerita, ya kan, walaupun ini move on-nya lama, jatah libur udah habis, kembali lagi berangkat ke kota. Nah, ketika Reni sudah sembuh, gitu kan ya, ini Anton ngajak ke rumah, gitu. Ali juga senang melihat kekasihnya ini pulih kembali, akan tetapi ada sesuatu yang ia sembunyikan terus-menerus. Dan mereka pun menikah, gitu. Nah, setelah mereka berumah tangga, ini justru malah Ali yang sering bengong, tiba-tiba kesurupan terus-menerus. Nah, Ali ini sering ada gangguan. Istrinya ini tanya, kamu kenapa Mas? Kok tiba-tiba nangis, setelah itu kamu ngamuk sendiri, ada apa? Gak apa-apa. Padahal si Reni ini udah taat beribadah. Nah, Ali pun udah sering bolak-balik kampung. Bahkan ibunya ini udah diajak satu rumah. Akan tetapi, ya, ini masih sering terjadi kesurupan. Loh kok malah kebalik sekarang kondisinya Ali yang seperti itu. Ibunya Ali juga mengatakan jika beliau tidak tahu, guru-gurunya Bapak, orang-orang yang mengerti seperti itu, nggak tahu. Ketika didatangkan orang pintar mengatakan jika nggak ada yang menyerang Ali, baik-baik saja. Akan tetapi
Entah kenapa, ini kayak mengganggu Ali sendiri. Apakah Ali ini terhantui? Karena mengetahui semuanya. Dan di sini, Ali dan ibunya ini menyimpan rapat-rapat permasalahan itu. Dan cerita pun selesai. Gitu. Jadi Ali masih menyimpan semuanya. Menyimpan semua apa yang sebenarnya terjadi. Akan kaget nanti keluarganya Reni jika mengetahui itu semua. Gitu kan ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Gitu. Nah, buat teman-teman di rumah yang pengen ngirim cerita, caranya gampang banget. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Caranya seperti ini. Ya. Ini dikasih jeda. Nama yang mau disamarkan jelas. Ya. Oke, kayak gini. Kronologinya seperti apa? Teror hantunya seperti apa? Ya. Penyelesaiannya seperti apa? Oke. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke, saya ulang 085870433336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Jangan lupa loh yang itu ya. Dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Oke, tujuannya seperti itu. Nah, ini selesai juga. Ini ceritanya bener-bener wow, mengerikan. Ternyata ini perbuatan dari bapaknya sendiri. Secara nggak langsung ini kan niatnya mau melindungi anaknya, ternyata ini justru malah menghajar calon menantunya. Gitu ya. Nah, buat teman-teman, ini saya mengucapkan banyak terima kasih dengan kalian ini nonton. Terus setiap ada iklan kalian nungguin, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dengan kalian ini sabar menanti iklan, sebagian hasil dari iklan akan kita sumbangkan nantinya. Karena di episode-episode sebelumnya kita sudah melakukan hal tersebut gitu. Untuk adik-adik kita yatim piatu. Ini atas namanya bukan hanya saya dan tim saya, tapi ini atas namanya semuanya gitu. Menonton sambil berbagi. Semoga amal semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keberkahan yang melimpah. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Video ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Video mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ku tak ingin bila harus berandai-andai lagi, karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh nanti. Ku tak mau bila harus berjika-jika lagi, karena ku takut lebih perih saat ku terluka nanti. Hanya saja ku ingin kau mengerti, sudilah kiranya kau buka hati dan dengarlah, oh bunga hati, engkaulah yang aku nanti. Dan lihatlah, oh bunga hati, engkaulah yang aku cari. Ku tak ingin bila harus berandai-andai lagi, karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh nanti. Ku tak mau bila harus berjika-jika lagi, karena ku takut lebih berat